Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mintarius Prayogi. Saya pimpinan cabang Majelis Ta'ilo Pitualo Wambu. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana saya mengenal ilmu ini dan mulai mengamalkan ilmu ini. Setelah saya mengamalkan ilmu ini, anugerah yang besar kami rasakan dalam satu keluarga. Kenikmatan dan kebesaran yang dari Allah, yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, telah kami alami selama beberapa tahun ini. Dari apa yang saya rasakan, bagaimana saya meninggalkan pekerjaan dunia, hanya mengerjakan pekerjaan akhirat, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Ta'lim Tua, melewati pengobatan dan banyak berbuat mulia. Banyak sekali pertolongan Allah yang saya rasakan dan kami rasakan bersama keluarga. Anak saya sekolah hingga lulus sampai selesai, semua atas pertolongan Allah. Saya tidak memiliki pekerjaan dunia, hanya bekerja untuk Allah, mengerjakan amalan-amalan yang sudah diberikan oleh Ta'lim Tua, seperti ruqyah, tausiah, sedekah. Intinya banyak menyenangi orang, banyak membantu orang. Dan disinilah kenikmatan yang tidak bisa saya duga-duga dan yang saya tidak bisa sangka-sangka. Semua kebutuhan saya Allah Maha tahu, dan Allah selalu memberikan semua yang terbaik buat keluarga saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang menjadi suatu amalan dan kalian yang mengamalkan, semoga merasakan apa yang seperti apa yang saya rasakan. Yang menyukai channel ini, sebarkan semua, like dan subscribe. Semoga menjadi berkah buat kalian dan keluarga semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oleh karena itu di dalam kitabnya Abraham, apabila kita melakukan dosa, maka diwajibkan menyembelih hewan sebagai menebus dosa-dosa kita. Alhamdulillah Nabiullah Sayyidina Muhammad ini telah mengajarkan benar-benar wujud daripada menebus, berangkat dari sedekah. Sedekah ini menebus dosa-dosa kita. Kemudian apa yang dikandung, benar-benar kita sudah memahami wujud daripada makom sifat. Oleh karena itu ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad ini menyempurnakan seluruh ajaran para Nabiullah. Karena Nabiullah Sayyidina Muhammad ini Nabi awal. Nabi awal itu makomnya nur. Kemudian Nabi akhir zaman penutup. Dan ini yang akan berakhir. Karena perwujudan daripada makom jasmania. Ini direnungi dan dipahami seluruh ajaran ini firman Allah. Apabila kita melahirkan suatu wujud daripada sifat egois, apakah itu bukan perwujudan sifat yang kafir? Apakah kita melahirkan sifat cacimakian, sifat dusta, sifat fitnah, sifat-sifat yang tercela ini yang diperhatikan. Sifat perwujudan amara lawama mulhama,
Ini yang direnungi dan dipahami. Begitu kita masuk di dalam suatu makom-makom ilmu telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, kesempurnaan ajaran-ajaran dari seluruh para nabi ini, karena Nabiullah Sayyidina Muhammad penutup para nabi dan nabi awal zaman. Nabi awal zaman dan penutup para nabi. Oleh karena itu wujud apa yang dikandung di dalam firman-Nya Allah ini kita perhatikan. Jangan kita mengkafirkan orang. Jangan kita mengkafirkan agama. Kalau memang benar-benar kalian masih berwujud mengkafirkan agama, maka disinilah kita mendapatkan suatu kemurkaan dari Allah. Coba perhatikan, seluruh dunia ini mendapat ancaman. Di mana-mana ada gempa, di mana-mana ada banjir, di mana-mana ada penyakit. Inilah merupakan suatu teguran kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena hanya mengikuti sifat kekafiran, sifat egois, sifat-sifat kejeliman. Perhatikan seluruh firman Allah di dalam kitab. 104 kitab ini firman Allah. Direnungi dan dipahami. Oleh karena itu, kesempurnaan para nabi, karena nabi ini penutup adalah Nabiullah Sayyidina Muhammad. Kita ini semua keturunan dari para nabi. Berangkat dari Nabiullah Sayyidina Adam dan Sayyidah Siti Hawa. Alhamdulillah kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah ditinggikan derajat. Dibedakan dengan makhluk-makhluk yang hewan. Kita ini diberikan ilmu. Kalau kita benar-benar sudah berilmu, tidak ada permusuhan. Tidak ada saling menyakiti. Tidak ada saling menjolimi. Wujud daripada kejeliman, itulah yang dimaksud di dalam kekafiran. Hentikanlah suatu wujud kejeliman. Maka kita mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari seluruh para nabi-nabiullah. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilo pitu halomu. Perhatikan suatu wujud ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena Nabiullah Sayyidina Muhammad ini dibedah. Dan seluruh para nabi-nabiullah itu dibedah. Seluruh para nabi-nabiullah dibedah. Alhamdulillah, Nabiullah Sayyidina Muhammad sebagai penutup para nabi, untuk memperjelas seluruh para nabi-nabi itu dibedah. Karena dikandung di dalam pembedahan ini dapat untuk mensucikan. Seluruh ajaran nabi itu mensucikan. Yang disucikan ini yang telah disyariatkan, berangkat dari kesucian jasad, sifat, dan rohani. Ini direnungi dan dipahami. Benar-benar yang sudah melaksanakan kesucian, inilah wujud daripada hadas-hadas merupakan dosa. Mari kita hidup, mari kita hitung dosa-dosa kita. Jangan kita menghitung amalan. Satu hari ini, kita berbuat sesuatu wujud daripada hadas. Apabila hadas sudah berwujud yang telah kita perbuat, maka inilah butuh suatu perenungan dan harus kita menebus. Nah, wujud daripada menebus ini berangkat dari syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad telah melaksanakan puasa. Apabila benar-benar kita putus, maka kita diwajibkan membayar fidyah. Fidyah itu menebus atas kesalahan kita. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilopitu alawamu sudah memahami. Apabila kita putus di dalam makom puasa, maka kita diwajibkan membayar fidyah. Di kitab Ibrahim, apabila melakukan dosa, membayar fidyah, menebus dengan seekor domba. Ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad harus membayar fidyah. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu alawamu benar-benar sudah merenungi. Sucikanlah pikiran kalian, sucikanlah mata kalian, pendengaran kalian, mulut kalian, hidung kalian, kolbu, dubur, kaki, dan tangan disucikan. Maka begitu kita melaksanakan salat, maka salat itu sempurna. Karena firman Allah, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena keji dan mungkar ini makomnya sifat-sifat yang lahir. Ini wujud daripada kekafiran. Kekafiran makomnya jin, iblis, setan. Ini direnungi. Alhamdulillah ta'ilopitu dapat menggamblangkan wujud cinta kasih kepada seluruh bagian letak ilopitu alawambu.
Benar-benar kalian renungi, pergunakanlah akal pikiran kalian. Benar-benar bagaimana kita bermakom di dalam suatu ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena Nabiullah Sayyidina Muhammad ini sebagai keturunan dari Nabi awal. Kemudian Nabiullah Sayyidina Muhammad penutup para Nabi. Ini direnungi. Oleh karena itu jangan sampai kita semua tidak memperhatikan ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo pitualawambu benar-benar sudah mensucikan, berarti sudah melaksanakan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, nanti itu diakui sebagai umat. Perhatikan dan direnungi. Kerusakan umat akhir zaman ini, kerusakan ini makom kalam. Kalamnya pikiran, kalamnya mata, kalamnya mulut, hidung, kalamnya kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Bagaimana kita dapat melaksanakan makom salat ini? Kita sudah berkalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar-benar sudah mempergunakan kalamnya pikiran, bismillahirrahmanirrahim. Kalamnya mata, bismillahirrahmanirrahim. Kalamnya pendengaran, bismillahirrahmanirrahim. Kalamnya mulut, bismillahirrahmanirrahim. Kalamnya hidung, bismillahirrahmanirrahim. Kalamnya kalbu, dubur, kaki, dan tangan hanya berwujud bismillahirrahmanirrahim. Inilah firman Allah. Sebutlah dengan namaku. Benar-benar kalian sudah memahami. Nama Allah itu makomnya nur. Sifatnya Allah nur. Rohani Allah nur. Ruhnya Allah nur. Nurnya Allah. Inilah yang disebut alamnya Allah. Karena ta'ilo fitua ini sudah dari alam Allah. Kemudian naik ke kedim Allah. Perhatikan Allah menciptakan alamnya Allah. Tapi Allah tidak berada di alam itu. Karena Allah itu esah. Alhamdulillah yang bisa naik ke kerajaan Allah hanya melainkan Ruhullah. Yang naik ke kedimnya Allah itu Nur Muhammad. Yang bersaksi di langit itu makom Nabi. Yang bersaksi ruh bumi itulah makom sifatnya Nabi. Inilah perjalanan ta'ilo pitualawambu direnungi dan dipahami. Oleh karena itu wujud cinta kasih dari ta'ilo pitualawambu benar-benar sudah menjalankan perintah Allah yang telah disyariatkan oleh seluruh para Nabi Yullah. Kemudian telah disempurnakan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena tiap-tiap 4 nur ini berwujud di dalam kolbu Nabi. Berangkat dari kolbu Nabiullah Sayyidina Adam 4 nur. Berangkat dari kolbunya Nabiullah Sayyidina Nuh 4 nur. Kemudian Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail dan Ishak dan Nabiullah Sayyidina Daud, Nabiullah Sayyidina Yakub, Nabiullah Sayyidina Musa, Nabiullah Sayyidina Isa Ruhullah, dan Nabiullah Muhammad Rasulullah, Nabi awal zaman dan penutup para Nabi. Inilah yang 4 nur, inilah yang disebut awalu mahalakallahu ta'ala nur fi ilmi. Makomnya, induknya ilmu. Oleh karena itu ta'ilo fitua menggamblangkan, karena ta'ilo fitua ini sudah dari kodimnya Allah, dari kerajaan Allah, wujud cinta kasih. Oleh karena itu ta'ilo fitua dapat menggamblangkan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita menghadapkan kalam pikiran, kalamnya mata, kalamnya pendengaran,
mulut, hidung, kalbu, dubur, kaki, menghadapkan kalam, Allahu Akbar. Apakah kalam kita ini sudah disucikan? Kalau benar-benar sudah disucikan, maka itulah benar-benar sudah menyatu dengan kalam yang diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Istinjakanlah jasad kalian, dan istinjakanlah sifat kalian, dan istinjakan rohani kalian. Junubkan jasad kalian, junubnya sifat kalian, rohani kalian. Dan wudukan jasad kalian, sifat dan rohani kalian. Begitu kalian masuk di dalam salat, salat itu benar-benar sempurna. Karena pikiran kita sudah dibersihkan, tidak berwujud kekafiran. Yang dapat mengenal suatu wujud hanya yang dipusakai. Oleh karena itu, Taylor Pitua dapat menggamblangkan kerusakan umat akhir zaman, tidak memperhatikan makom-makom istinja junub, air wudu, salat, puasa, zakat, dan haji. Benar-benar yang menjalankan mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Perhatikan apa yang terjadi. Pembedahan Rasulullah ini ada 4 cahaya di dalam kolbu Rasulullah, karena yang menyaksikan itu adalah makom rohani. Karena di dalam wujud pelaksanaan pembedahan itu dimatikan sejenak. Rohani ini menyaksikan pembedahan tersebut. Hingga itu Tailo Pitua dapat menggambarkan karena ini terjadi Tailo Pitua Lombu. Karena nama Tailo Pitua Lombu ini gelar dari kakeknya, kakek ruh. Benar-benar kalian semua penggemar di YouTube memahami dan menjalankan apa yang sudah digambarkan oleh Tailo Pitua Lombu, mendapatkan suatu kesempurnaan. Sucikanlah pikiran, sucikanlah pendengaran mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Sucikanlah agar Al-Fatihah kalian sempurna. Karena Al-Fatihah ini harus dipahami apa yang dikandung di dalam makom-makom Al-Fatihah ini. Berangkat dari Alhamdu, makomnya. Berangkat dari Bismillahirrahmanirrahim, makomnya. Berangkat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada makom. Berangkat Maliki Yaumiddin, ada makom. Ihdinas siratal mustaqim, ada makom. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada makom. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, ada makom. Di dalam perwujudan ada di diri semua. Bagaimana kita benar-benar berkelam masuk di dalam makom Al-Fatihah? Maka sucikanlah sifatnya pikiran. Sucikanlah mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Karena ini merupakan melahirkan perwujudan sifat-sifat kekafiran. Alhamdulillah dengan wujud ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, kita sucikan. Yang dikandung 3 kali. Suci jasad, suci sifat, suci rohani. Nanti itu kita mengenal ruh. Karena yang berdialog dengan ruh itu hanya rohani. Dan yang bersaksi makom nur Nabi hanya melainkan ruh. Dan yang bersaksi Rasul dan utusan hanya selain Nabi. Tailo Pitua sudah menggambarkan wujud cinta kasih kepada kalian semua. Benar-benar yang diperintahkan oleh Allah, Tailo Pitua dapat menggambarkan wujud cinta kasih kepada seluruh umat akhir zaman. Benar-benar diperhatikan perwujudan kekafiran. Karena yang kafir ini perbuatan. Suatu wujud yang lahir dari pikiran, lahir dari mata, lahir dari telinga, mulut dan hidung, kolbu, dan dubur, kaki, dan tangan. Ini yang selalu melahirkan kekafiran. Direnungi dan dipahami, Allah memberkahi kalian semua. Dan seluruh para nabi-nabi ulama memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di seluruh Nusantara dan luar negeri,
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saudara-saudaraku mendengar kajian ini, saya bagian Ta'il Pituah Lowombo mengajak kepada sahabat YouTube yang setia mengikuti kajian ini dan yang baru menemukan kajian ini. Saya mengimani ajaran Ta'il Pituah Lowombo ini berangkat dari ketika beliau berkunjung ke Kelurahan Pohe, Kota Gorontalo. Beliau mengamati kondisi para nelayan pada saat itu sangat kekurangan ekonomi. Kemudian beliau mendatangi Tangga 2000 dekat pelelangan ikan. Beliau duduk sejenak di tepi pantai sambil memanjatkan doa. Alhamdulillah, 2 hari kemudian tiba-tiba sekelompok ikan kembung naik ke permukaan air. Di tempat duduknya memanjatkan doa. Dengan mukjizat yang Allah turunkan itu, maka saya mengimani ajaran Ta'il Pituah Lowombo. Sebelumnya saya sudah pernah menuntut ilmu melalui bangku kuliah jurusan pendidikan agama Islam, namun masih banyak kekurangan. Alhamdulillah, kesempurnaan makom ilmu yang sesungguhnya saya dapati lewat ajaran Ta'il Pituah Lowombo. Adapun ajaran beliau berangkat dari kesucian sifat pikiran, kesucian sifat mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Maka saya membagi suatu ilmu yang diajarkan oleh Ta'il Pituah Lowombo bagi yang mengimani channel YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis kolom komentar. Cantumkan alamat dan nama kota. Dan rasakanlah suatu mukjizat Allah bagi yang mengimani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku di seluruh Nusantara sampai ke luar negeri, semoga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita jumpai dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saudara-saudaraku mendengar kajian ini, saya bagian Ta'il Pituah Lowombo mengajak kepada sahabat YouTube yang setia mengikuti kajian ini dan yang baru menemukan kajian ini. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi ilmu yang diajarkan oleh Ta'il Pituah Lowombo. Sesuai kesaksian saya, ilmunya berangkat dari perwujudan makom sifat, memberikan suri teladan yang baik dengan menempatkan habluminan nas berwujud sedekah, ruqyah, dan tausiah. Kemudian kajian ilmunya masuk akal, diterima secara laduni, tanpa konsep, dan beliau bukan ahli kitab atau ahli baca Al-Quran. Pendidikannya hanya sampai kelas 5 sekolah dasar.
tetapi beliau bisa mengkaji isi kandungan daripada Al-Quran, sebab beliau mewarisi makom ilmu kenabian dan sudah berwujud di dalam kolbunya. Sementara saya bagian Ta'ilu Pitu Alowombu memiliki kualifikasi sarjana pendidikan agama Islam, namun ketika diberikan kesempatan untuk memaparkan ilmu yang diajarkan oleh Ta'ilu Pitu Alowombu, masih tetap menggunakan konsep dan masih banyak kekurangan. Dan untuk mendapatkan kesempurnaan makom ilmu itu, saya ikhlas meninggalkan pekerjaan yang sudah lama saya rintis. Tujuannya untuk mendalami kajian ilmu Ta'ilu Pitu Alowombu, karena ilmunya bukan hafalan, melainkan dibaca di diri dan membutuhkan perenungan agar mudah dipahami. Alhamdulillah, penghasilan yang saya tinggalkan tadinya masih ada kekurangan, Allah sempurnakan melalui perwujudan ilmu yang diajarkan oleh Ta'ilu Pitu Alowombu. Bagi yang mengimani channel YouTube ini, saya doakan mendapatkan percikan cahaya kemuliaan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tolong isi kolom komentar. Cantumkan alamat dan nama kota yang Anda tinggal. Semoga mendapatkan Malik Yaumiddin. Ingat, janji Allah itu pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.